Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Yang akan kita baca yaitu juznya masih juz 7, surahnya surat Al-An'am, ayatnya yaitu ayat 93. Untuk itu dimohon para pemirsa menyediakan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah wala tara idzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ahriju anfusakum al yauma tujzauna ada balhuni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapakah orang yang lebih zalim? Apa ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah? Kebohongan terhadap Allah umpamanya orang mengatakan Allah itu punya anak. Nah, itu bohong itu. Anak tidak punya anak, Allah tidak punya anak kok dikatakan Allah punya anak. Itu kan bohong, ucapan bohong yang ditujukan pada Allah. Allah dikatakan punya anak. Atau qala uhiya ilayya. Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan aku diberi wahyu. Wah, aku diberi wahyu oleh Allah. Nah, dia ngaku sebagai Rasul diberi wahyu. Itu kan zalim itu. Apa ada yang lebih dosa daripada itu? Ya inilah bentuk macam-macam dosa yang tidak ada yang nandingi. Walam yuha ilaihi syai'un, padahal dia itu tidak diberi wahyu sedikit pun. Ngaku-ngaku dia diberi wahyu oleh Allah padahal tidak. Nah, itu kan dosa yang besar sekali itu. Waman qala sa'unzilu misla ma anzalallah, dan orang yang mengatakan bahwa aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka menyombongkan diri seolah-olah mau menurunkan Al-Quran seperti yang diturunkan Allah. Kan sombong sekali itu. Walau taro ididzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Kalau kamu tahu ya Muhammad, ketika mereka itu orang zalim itu dalam sakaratul maut, ya, akan menghadapi kematian itu, apa yang terjadi? Bal malaikatu basitu aydihim. Malaikat sudah siap datang sambil membentangkan tangannya, sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa-nyawamu itu. Dan maksud nyawa-nyawamu itu ini orang banyak, jadinya semua orang kafir akan diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ada orang kafir itu mau apa orang dolim, ya orang kafir itu mau itu dalam keadaan sakaratul maut mau mati, malaikat sudah siap mendekatinya sambil membentangkan tangannya, ya, sambil mengatakan keluarlah jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa yang ada di dalam dirimu itu, sambil dipukul-pukul. Soalnya apa? Nyawa itu kalau disuruh keluar itu tidak mau tunduk, dia ada yang menghindar, naik ke atas, naik ke bawah, pokoknya tidak mau keluar tuh. Nah, diperintahkan Allah sambil dipukul-pukul, akhirnya saya keluar. Apa terusnya? Al yauma tujzauna adzabil huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Nah, hari ini sambil dikatakan kepada itu para orang yang akan mati itu, hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq.
disebabkan karena kamu berkata atau mengatakan sesuatu pada Allah, sesuatu yang tidak benar. Di antaranya bahwa mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Itu kan tidak benar. Nah, karena kamu ngomong seperti itu, wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kamu terhadap ayat-ayat yang Allah menyombongkan. Bagaimana kamu diberi wahyu ya melalui Rasul supaya kamu masuk Islam, kamu tidak mau, tapi malah mengatakan, wah apa itu Muhammad, apa dia itu Rasul betul, apakah dia itu mendapat wahyu betul yang Al-Quran itu, bukankah itu hanya buatan Muhammad, itu ada suatu sihir. Itu kan omongan yang menyombongkan sekali. Dikasih ajaran tidak mau menolak, malah berkata-kata seperti itu. Nah, karena kata-kata yang seperti itulah mereka itu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kami Allah akan mendatangkan kamu sekalian itu besok di hari akhir itu, yaitu datang menghadap kami itu secara sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri, tidak berombongan tapi sendiri-sendiri. Satu orang menghadap satu orang, menghadap satu orang, begitulah. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku menciptakan kamu yang pertama kali, ya. Artinya pada waktu kita lahir itu kan lahir sendiri-sendiri, gitu. Seorang ibu yang lain kan melahirkan, lahirnya ya anaknya sendiri-sendiri. Kalau ada orang yang kembar kan tetap keluarnya juga sendiri-sendiri, tidak dua keluar sekaligus, tidak kan. Nah itu tetap kamu seperti itu, datang pada kamu, menghadap kepada kami itu ya sendiri-sendiri seperti itu. Bataraktum mimma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kamu akan meninggalkan apa perkara-perkara yang telah aku karuniakan padamu di belakangmu. Jadi orang mati itu pada dasarnya karunia apapun yang telah diberikan oleh Allah kepadanya itu akhirnya akan ditinggalkan. Nah ini diterangkan besok di akhirat itu, orang itu kalau di akhirat masih ingat pada hartanya itu, dia ngomong hartaku, hartaku, hartaku. Nah, lalu dijelaskan untuk menjawab omongan yang hartaku, hartaku, lalu diberitahukan dia itu, hartamu itu ya hartamu yang sudah kamu makan habis itu yang hartamu, yang di dunia kamu makan dengan poya-poya, selalu ke restoran dengan yang enak-enak, itu yang kamu miliki, kamu rasakan dulu. Juga hartamu itu ya yang kamu beli pakaian yang bagus-bagus itu, ya sepatu yang mahal-mahal, pakaiannya yang mewah-mewah, lalu itu nanti sudah lusuh semua, ya jadi rusak semua, itu yang sudah habis kamu nikmati itu. Dan juga hartamu yang kamu sedekahkan, lah yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Nah, sedang yang masih di dunia itu, nah, untuk jarahan keluargamu, ya itu Allah mengatakan seperti itu. Jadi harta yang hakiki dimiliki seseorang itu hanya yang sudah dimakan, ya toh, untuk hidup itu, dan juga yang dipakai untuk pakaian atau untuk kendaraan, untuk rumah dan sebagainya, akhirnya sudah rusak akhirnya, ya toh. Nah yang terakhir, yang hartamu itu yang bermanfaat kekal selamanya, ya justru harta yang sudah kamu sedekahkan itu. Nah oleh karena itu saya mengharap para pendengar, mari manfaatkanlah rezeki dari Allah sebagian untuk bersedekah, bersedekah, berinfak, karena itu hakikatnya kekal, itu akan ditampung di hadirat Allah sana dan besok akan diberikan balasannya selama-lamanya. Nah, pada waktu kita sudah di akhir dan besok. Terus Wama nara ma'akum sufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Dan kami Allah tidak melihat kamu dalam rangka menghadap kepada saya yang seorang diri seorang tadi. Tidak ada yang menyertai kamu, orang-orang yang bisa membantu kamu
yang dulu kamu anggap bahwa mereka itu bisa membantu kamu. Nyatanya tidak ada yang ikut mengantarkan kamu. Kamu datang menghadapkan sendiri-sendiri. Anahum fikum syuraka. Nah, termasuk yang kamu anggap sebagai sekutunya Allah itu juga tidak menyertai kamu itu. Toh kamu sendiri kan. Jadi Tuhanmu, berhala-berhalamu tidak menyertai kamu kan. Laqad qata'a bainakum, dan putuslah hubungan antara satu sama lain di antara kamu itu. Tidak ada kekerabatan, ya tak? Orang tua dengan anak, dengan saudara, dengan kawan, dengan pemimpinnya, putus semua. Tidak ada hubungan satu sama lain. Tinggal kamu sendiri-sendiri itu. Wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Dan di sana nanti kan lenyap itu, hilanglah para sekutu-sekutu yang kamu anggap dulu di dunia sebagai Tuhanmu itu. Hilang semua, melarikan diri semua itu. Padahal mereka itu dulu kan kamu anggap itulah sebagai sekutu Allah, ya, sebagai Tuhan yang kamu sembah selain Allah kan, itu kan.